Baik Mas, perkenalkan nama saya Dava dengan 3 digit NPWP terakhir 207. Sini mau demo tugas dari Pak Dwi tadi yang dimana disuruh untuk membuat fungsi sendiri, yaitu fungsi tentang struct-nya, terus fungsi ngeprint-nya, fungsi input, dan fungsi tambahnya sendiri terpisah dari fungsi main-nya. Di sini saya sudah memisahkan fungsinya sendiri. Di sini ada fungsi struct sendiri yang bernama node_s, isinya ada integer n dan ada link buat ke struct yang selanjutnya. Di sini tipe struct node_s ini dirubah namanya menjadi node_build menggunakan type def. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi print, di sini ada fungsi input dan fungsi tambah yang parameternya di print ini ada dia menerima fungsi struct head, kalau input menerima variabel x, dan fungsi tambahnya menerima pointer yang menunjuk pointer head dan pointer yang menunjuk ke pointer temporary. Untuk di fungsi utamanya di sini pertama dideklarasikan dulu untuk variabel pointer head yang bernilai 0 dan variabel pointer temp yang bertipe struct node_s yang diwakilkan oleh node_build ini. Lalu di sini ada looping untuk melakukan inputan data berulang-ulang. Di sini i-nya sebagai patokan untuk loopingnya. Ini saya buat 0 dulu, lalu saya menggunakan looping do while untuk kondisi pertamanya biar terjalan, baru nanti di sini i-nya bakal reset jadi 0, lalu memanggil fungsi tambah tadi dengan mengirimkan pointer head dan pointer temp. Lalu ada print untuk menentukan apakah ingin melanjutkannya lagi, scan FI. Jika dia men-scan F1, maka programnya akan berlanjut untuk menerima inputan. Jika tidak, maka programnya akan selesai dan lanjut. Di sini atau keluar programnya akan memanggil fungsi print yang dimana mengirimkan pointer head. Lalu untuk fungsi yang tambah dulu, di sini fungsi tambah saya karena dia mengirim pointer head dan pointer temp, jadi di parameternya di sini menggunakan double pointer head dan double pointer temp. Lalu di sini ada deklarasi sebuah variabel yaitu num. Lalu di sini untuk mengambil nilai num menggunakan fungsi input, di mana fungsi input di sini dia menerima sebuah pointer bervariabel x, lalu ada print untuk memunculkan tulisan masukkan data, lalu men-scan variabel itu, lalu ada print new line-nya. Di sini langsung menggunakan fungsi input dan mengirim alamat dari num. Jadi langsung berubah nilai num-nya berdasarkan x yang kita input di sini. Lalu di sini ada mendeklarasikan struct baru, yaitu struct yang bernama baru bertipe pointer. Di sini barunya akan dibuat memori baru menggunakan malloc dengan size of node_build untuk membuat memori struct barunya. Lalu di sini untuk mengisi nilainya, di mana baru atribut n-nya akan berisi 6 yang sudah diisi tadi. Lalu untuk atribut next-nya yang sebagai link-nya itu akan menjadi 0 terlebih dahulu. Lalu di sini ada pengondisian di mana ketika head-nya sama dengan 0, yang dimana yang terjadi ketika pengisian pertama saja, pembuatan struct yang pertama kali, maka head-nya akan masih sama dengan 0. Di sini akan masuk ke pengondisian yang pertama, di mana head-nya akan menunjuk ke struct yang pertama, baru yang pertama, lalu ada struct temp-nya menunjuk ke baru yang pertama juga. Tapi ketika dia sudah memasukkan data yang kedua, misal pembuatan struct baru yang kedua kalinya, maka nanti dia akan input lagi di sini lalu membuat memori baru untuk struct baru yang kedua. Di sini n-nya akan masuk sesuai num, sesuai input yang kita tadi sudah input, sesuai x-nya kita input. Tapi dia waktu pengondisiannya tidak akan masuk di if ini, maka dia akan masuk ke pengondisian kedua, yaitu di mana pointer temp-nya variabel next ini berarti struct baru yang pertama itu, tapi di atribut next-nya di link-nya akan menunjuk ke baru yang kedua, struct baru yang kedua. Lalu struct pointernya itu akan tergeser ke baru yang kedua. Jadi yang baru pertama sudah tidak ada pointer temp ini, tapi masih ada pointer head di situ. Karena itu sebagai patokan awalnya. Di situ untuk fungsi nambah datanya ke dalam link start-nya. Lalu ketika loopingnya sudah selesai, di sini ada memanggil fungsi print dengan mengirimkan head sebagai patokan awalnya. Untuk fungsi print-nya sendiri, di sini ada menerima struct node_s yang diwakilkan oleh build dengan menerima variabel head. Di sini ada struct temporer baru saya buat patokannya patokan head-nya saya jadikan ke pointer berbeda biar head-nya tidak berubah nantinya. Jadi di sini ada mendeklarasikan temp baru yang sama dengan head. Jadi dia akan mulai dari awal.
Jadi while time-nya tidak sama dengan 0, dia akan ngeprint atribut n di struct pertama dulu, baru linknya yaitu next-nya time-nya akan digeser ke linknya. Lalu print-nya akan terus looping sampai dia ke struct terakhir, di mana struct terakhir itu linknya akan jadi 0. Langsung saya run saja. Ini soal data pertamanya 1, lanjutkan 2, lanjutkan 3, lanjutkan 4, lanjutkan 5. Nah, kalau misalnya sudah tidak mau lanjutkan, saya bisa 2 atau 3 atau angka berapapun selain 1, maka dia akan menampilkan. Bisa juga buat misal datanya tidak urut, 2, 3, lanjutkan. Ini ada data yang tidak urut, tapi dia pengeluarannya tetap urut karena pembuatan struct-nya dia urut dari pertama sampai ke 5. Nih, 23, 43 akan urut semua. Karena dia pointernya menunjuk ke alamat struct-nya, pengurutannya. Sekian demo untuk tugas dari Pak Dwi tadi, Mas. Terima kasih.